Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Tema diriku, subtema 2, tubuhku. Ya, silakan dipersiapkan bukunya. Buku bahasa Indonesia tema 1 yaitu diriku, subtema 2 tentang tubuhku. Oke, jika kalian sudah menyiapkan buku kalian, silakan kalian buka buku kalian di halaman 28. Ya, di halaman 28 ini ada deskripsi ayo bercerita ya. Ya. Kalian bisa mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Aku bersyukur kepada Allah. Tubuhku sehat, aku bisa sekolah, aku bisa belajar dan bermain. Bagaimana agar tubuh kita selalu sehat? Ya, agar tubuh kita selalu sehat, maka kita harus menjaganya dengan rajin untuk mandi dan selalu bermain di tempat yang aman. Itu adalah salah satu cara agar tubuh kita sehat, terbebas dari bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita tubuh yang sempurna, fisik yang sempurna, kita punya mata yang indah, kita punya rambut yang menarik. Setiap orang memiliki perbedaan wajah, muka, kemudian tinggi badan, warna kulit. Itu semua adalah karunia Allah dan patut kita syukuri anak-anak ya. Jadi kalau kita bersyukur sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu tidak mau bersyukur atau mengingkari, maka akan kita mendapatkan azab. Sekian anak, hari ini kalian bisa belajar menceritakan aktivitas kalian sehari-hari. Apakah kalian selalu menjaga kesehatan tubuh? Apakah kalian selalu berada di tempat yang aman ketika bermain? Nah, itu harus kalian perhatikan karena itu sangat penting bagi diri kita sendiri. Masih di halaman 28. Ya, ayo kita mengamati apa fungsi anggota tubuh kita. Kalian punya mata, kalian punya telinga, kalian punya kepala, kalian punya tangan, kalian punya jari, kalian punya pipi, hidung dan lain sebagainya. Itu semua punya fungsi ya. Contoh dan telinga. Ya, ini apa? Telinga. Apa fungsi telinga? Telinga fungsinya untuk mendengar. Hidung. Apa fungsi hidung anak-anak? Hidung berfungsi untuk mencium sesuatu yang harum, mencium sesuatu yang kurang sedap. Itu tugasnya hidung. Kemudian apa fungsi lidah? Lidah berfungsi untuk merasa sesuatu. Ya, kalau kita makan tanpa punya lidah, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan. Oleh sebab itu kita harus punya lidah. Ini mata. Apa fungsinya mata? Mata fungsinya untuk digunakan melihat. Melihat apa? Melihat pemandangan, melihat permainan, melihat orang dan lain sebagainya. Tapi jangan kita gunakan mata kita untuk main HP terus, karena kalau kita main HP terus maka mata kita akan rusak. Kalau rusak berarti kita tidak menjaga tubuh kita.
menjaga tubuh kita. Nah, sekarang selanjutnya adalah tangan. Ya, tangan. Apa fungsinya tangan? Tangan fungsinya adalah untuk memegang benda atau memegang sesuatu, ya. Mau makan harus menggunakan tangan, pegang sendok. Kalau kita tidak punya tangan, kira-kira kalian bisa melakukan sesuatu? Ya, sangat susah. Coba kalian tes, tangannya kalian ikat, ya, tangan kalian diikat, kemudian kalian disuruh memegang sesuatu. Pasti tidak akan bisa dan sangat susah karena belum terbiasa. Ya. Terus bagaimana sih cara menjaga tubuh kita, anak-anak? Ya, di dalam Islam untuk menjaga tubuh kita harus berwudu. Dalam sholat 5 waktu dalam Islam itu diperintahkan untuk bersuci. Bersuci salah satunya adalah dengan berwudu. Nah, ini Islam sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga tubuh kita dengan berwudu, bersuci, ya. Kemudian mandi, ya. Ini ajaran Islam juga, kita disunahkan untuk mandi biar tubuh kita terhindar dari penyakit. Kemudian menggunakan benda yang aman, ya. Kita jangan menggunakan benda-benda yang berbahaya bagi kita. Kita belum boleh memegang, misalnya menggunakan HP. Anak-anak kelas 1 belum boleh menggunakan HP. Hanya anak-anak yang sudah besar, ya, anak kuliah, kemudian ya kakak-kakak yang di SMA itu sudah mulai bisa. Tapi kalau kalian kelas 1 belum boleh, itu termasuk benda yang kurang aman karena ada radiasinya. Nah, itu bahaya untuk mata kalian juga. Kemudian cara menjaga selanjutnya apa? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Anak-anak kalau bisa malam itu jam 9 itu sudah tidur. Nah, bangun subuh, sholat subuh, pergi ke sekolah. Jadi istirahat cukup. Pulang sekolah langsung istirahat, jangan lagi bermain. Apalagi bermain di tempat yang panas, yang berbahaya. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya perhatikan gambar berikut, ya. Coba kalian amati, manakah posisi membaca yang baik bagi kesehatan tubuh kita? Ya, betul. Posisi yang baik bagi kesehatan tubuh kita adalah posisi membaca sambil duduk. Ketika kita membaca sambil berbaring, maka ini akan membahayakan bagi kesehatan kita. Pertama, akan membahayakan tulang punggung kita akan melengkung. Kedua, akan membahayakan mata kita, akan merusak mata kita. Dan membaca buku harus menggunakan lampu yang terang. Jangan kita membaca buku di tempat yang gelap. Itu akan juga membahayakan diri kita. Nah, coba kita peragakan. Ini perhatikan terkait ulasan tentang membaca. Membaca harus di tempat yang terang, ya. Tidak boleh kita membaca di tempat yang gelap. Main HP pun tidak boleh. Ya, harus menyimpan atau menggunakan HP secukupnya saja untuk menelpon dan lain sebagainya. Hanya secukupnya saja, jangan sampai berjam-jam. Kita dilarang untuk membaca di tempat yang redup. Anak-anak, itu akan merusak mata. Nah, selanjutnya membaca, kita harus, kalau ketika kita membuka buku, maka kita mulai dari kanan. Nah, kalau buku itu mulainya dari kiri, bisa dari kiri asal membukanya dengan hati-hati, kanan, ya, kanan bawah. Nah, kita harus jangan membiarkan buku yang sudah kita beli robek atau kusut, ya. Oleh sebab itu, kalau setelah belajar kalian harus menyimpan buku kalian dengan sebaik-baiknya, karena buku kalian itu adalah buku yang dibeli. Jadi kita harus menjaganya, anak-anak, ya. Ini perhatikan buku di halaman 44, ya. Ini ada tandanya, ini halamannya ini, ya, 44. Nah, sekarang kita buka di halaman 52, ya. Di halaman 52
itu ada ayo membaca ya. Kalian harus belajar membaca ya. Pak Guru tunjukkan ya. Ini huruf M, ini A, ini T, ini A, ini S, ini A, Y, A. Ketika kita gabungkan MA ma, TA ta, dibaca mata, SA sa, YA ya, dibaca saya. Ya, ini huruf M, ini huruf A, ini T, A, S, A, Y, A, D, U, A. Ketika kita baca bersambung MA ma, TA ta, bacanya mata, SA sa, YA ya, bacanya saya, DU du, tambah A, bacanya dua. Oke, selanjutnya di bawahnya lagi anak-anak. Ini huruf B, ini huruf U, ini huruf K, ini huruf U. Ketika disambung BU bu, KU ku, dibaca buku ya. Bagian ketiga, baris ketiga, ini huruf B, A, C, A, B, U, K, U. Ketika disambung BA ba, CA ca, baca, BU bu, KU ku, buku. Ketika disambung semua menjadi baca buku. Nah, ini baju pramuka ya. Ya, kita ejah dulu. Ini huruf B, ini huruf A, J, U, BA ba, JU ju, dibaca baju. Ini B, ini A, ini J, ini U, ini R, ini A, P, L. Ketika disambung anak-anak, BA ba, JU ju, baju, RA ra, PI pi, dibaca rapi, baju rapi ya. Oke, terakhir di last slide ini anak-anak, Pak Guru sudah siapkan ayo berlatih ya. Sudah siapkan kertas untuk kita belajar mengembangkan diri, yaitu belajar menulis ya, untuk memperlancar atau memperbaiki tulisan kalian agar lancar menulis, dengan agar tulisan kalian lebih indah. Maka kalian tulis ini, kemudian jangan lupa diisi bagian titik-titiknya. For example, contoh nomor pertama ya, tangan digunakan untuk, nah titik-titiknya kalian isi, digunakan untuk memegang. Nomor 2, mata digunakan untuk, kalian isi titiknya dengan melihat. 3, telinga digunakan untuk mendengar. Kaki digunakan untuk berjalan ya. Mulut digunakan untuk berbicara atau juga dapat digunakan untuk makan. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Jika kalian masih belum paham tentang materi ini, kalian bisa back kembali. Kemudian kalian setelah mengerjakan ini bisa kalian foto, dikirim di grup yang sudah disiapkan oleh wali kelas. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.